Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinasti Meilan Lugowo dari Prodi Psikologi Universitas Insan Cita Indonesia. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang edukasi perkembangan stimulasi sensorik motorik pada bayi hingga usia 3 tahun. Tahukah ya Bunda? 3 tahun pertama kehidupan si kecil adalah masa emas yang tidak akan terulang kembali. Di masa ini, otak anak tumbuh luar biasa cepat seperti spons yang menyerap segala hal di sekitarnya. Dan salah satu kunci utama yang membuat otaknya tumbuh cerdas dan kuat adalah stimulasi sensorik motorik. Apa itu sensorik motorik? Sensorik adalah kemampuan anak dalam merasakan rangsangan dari lingkungan, seperti sentuhan, suara, cahaya, bau, atau perasaan. Sedangkan motorik, kemampuan anak dalam menggerakkan tubuhnya, seperti menggenggam, merangkak, berjalan, dan menari. Ketika anak merasakan sesuatu dan bereaksi secara fisik, maka jalur-jalur syaraf yang ada di otaknya saling terhubung dan berkembang. Inilah yang disebut sebagai perkembangan sensorik motorik. Dan ini fondasi penting untuk kecerdasan, kemandirian, bahkan kemampuan sosial di masa depan. Kira-kira kenapa ya stimulasi sensorik itu penting? Alasan yang pertama itu adalah membangun koneksi otak yang kuat. Yang kedua, meningkatkan kemandirian dan rasa percaya diri. Yang ketiga, mengembangkan kontrol emosi dan sosial. Dan yang terakhir, mencegah keterlambatan perkembangan. Berikut adalah contoh stimulasi sensorik motorik yang bisa dilakukan di rumah. Contoh yang pertama itu untuk bayi usia 0-12 bulan. Yang pertama itu adalah menggendong, memeluk, dan mengusap lembut tubuh bayi untuk menstimulasi sentuhan dan keamanan emosional. Yang kedua, mengajak bayi melihat mainan berwarna kontras untuk merangsang penglihatannya. Yang ketiga, memberikan mainan berbunyi lembut untuk melatih pendengaran. Dan yang terakhir ada tummy time, tengkurap sambil diawasi untuk melatih otot punggung dan otot leher. Contoh yang kedua adalah untuk balita awal usia 1-2 tahun. Yang pertama, bermain lempar bola tangkap, menyusun balok, atau menarik mainan. Dan yang kedua, mencoret-coret kertas dengan krayon untuk melatih motorik halus. Yang ketiga, bermain dengan berbagai tekstur, air, pasir, tepung, kain, dan lain-lain. Contoh yang ketiga adalah untuk balita usia 2-3 tahun. Hal yang harus dilakukan adalah melatih anak meniru gerakan seperti joget, meloncat, atau merangkak seperti binatang. Yang kedua, aktivitas memasukkan benda ke dalam lubang, misalnya kancing ke botol. Yang ketiga, permainan pura-pura, pretend play, yang menggabungkan gerakan dan imajinasi seperti masak-masakan atau dokter-dokteran. Ada beberapa hal yang harus diingat supaya stimulasi tetap berjalan dengan lancar. Yang pertama itu adalah harus dilakukan secara rutin, tapi tidak memaksa. Dan yang kedua, harus menyenangkan, bukan membebani. Yang ketiga, lakukanlah stimulasi itu sesuai dengan usia dan kemampuan anak-anak. Yang keempat, dilakukan sambil berinteraksi dengan hangat, karena pelukan dan senyum orang tua juga termasuk stimulasi emosional yang sangat penting. Menurut ahli, anak yang mendapatkan stimulasi sensorik dan motorik yang tepat akan tumbuh lebih sehat, lebih percaya diri, dan lebih siap dalam menghadapi tantangan hidup. Sebenarnya yang paling dibutuhkan anak adalah waktu, perhatian, dan sentuhan cinta dari orang tuanya. Anak tidak perlu alat canggih atau mainan mahal. Mari ayah bunda, kita bantu anak-anak kita tumbuh dengan bermain, bergerak, dan merasakan dunia bersama-sama. Karena stimulasi hari ini menentukan masa depan anak kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai edukasi perkembangan sensorik motorik anak pada usia 0-3 tahun. Saya pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.